Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai transformasi Fourier untuk persamaan panas. Nah, sebelum membahas materi tersebut, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nur Naila Malu sebagai pemateri pertama, Nasrul sebagai pemateri kedua, Andi Alfian Syarifuddin sebagai pemateri ketiga, Amalia Sari Nurfaida sebagai pemateri keempat, dan saya sendiri Suci Rahma sebagai pemateri kelima. Langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Nur Nailah Malu dengan NIM 20700121035 akan mempresentasikan terkait dengan definisi transformasi Fourier dan inverse-nya. Nah, transformasi Fourier merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan panas. Transformasi Fourier adalah mengubah atau mentransformasikan sebuah fungsi dalam domain T atau X ke domain omega atau biasa disebut dengan frekuensi. Nah, adapun definisi transformasi Fourier dan inverse transformasi Fourier, yang pertama terkait dengan transformasi Fourier, adapun definisinya yaitu f topi omega sama dengan 1/2 pi integral minus tak hingga sampai tak hingga fx e berpangkat minus i omega x dx, di mana batasnya itu minus tak hingga kecil omega kecil tak hingga. Untuk inverse transformasi Fourier, adapun definisinya yaitu fx sama dengan 1/2 pi integral minus tak hingga sampai tak hingga e berpangkat iwx f topi omega d omega, di mana batasnya itu minus tak hingga kecil x kecil tak hingga. Nah, pada persamaan f topi omega dapat juga dituliskan menjadi transformasi atau f besar dalam kurung f kecil dalam kurung omega, sedangkan fx dapat juga dituliskan menjadi transformasi Fourier atau f besar dalam kurung f kecil dalam kurung x. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk pada contohnya. Contohnya yaitu fx sama dengan 1 di mana x kecil alfa, 0 apabila mutlak x besar alfa. Penyelesaiannya kita terlebih dahulu menggambar domainnya. Jadi kita ketahui bahwa satu itu satu nilainya 1 apabila mutlak x-nya besar alfa. Jadi kita substitusikan, jadi minus alfa, alfa, dia berada pada interval minus alfa, alfa, sedangkan 0 x besar alfa, jadi dia berada di interval minus tak hingga sampai minus alfa, yang digabung dengan alfa, yang digabung dengan interval alfa, tak hingga. Nah, dari definisi transformasi Fourier, kita peroleh f topi omega sama dengan 1/2 pi integral minus tak hingga sampai tak hingga fx e berpangkat iwx dx. Kita substitusikan masuk nilai-nilai fx yang sudah diketahui. Jadi diperoleh 1/2 pi integral minus tak hingga sampai minus alfa, nilainya itu adalah nilai fx-nya adalah 0, jadi kita substitusikan 0. Jadi diperoleh integral minus tak hingga sampai minus alfa 0 dx ditambah integral minus alfa sampai alfa e berpangkat iwx dx ditambah integral alfa sampai tak hingga 0 dx, sehingga kita operasikan diperoleh 1/2 pi integral minus alfa sampai alfa e berpangkat minus iwx, sehingga diperoleh 1/2 pi integral minus alfa sampai alfa e berpangkat iwx dx. Nah, selanjutnya kita integralkan hasil dari integral minus alfa sampai alfa e berpangkat iwx dx adalah minus iwx. Kemudian kita integralkan, jadi hasil integral dari e pangkat minus iwx dx adalah minus 1/i omega, diperoleh
1 per akar 2pi integral minus alfa sampai alfa E berpangkat I omega X dx. Nah, kita integralkan E berpangkat I omega X dx, sehingga kita peroleh hasil integralnya yaitu minus 1 per I omega dikali E berpangkat I omega X. Nah, kita substitusi batas atas dan batas bawahnya, sehingga kita peroleh 1 per akar 2pi dikali minus 1 per I omega dikali E berpangkat minus I omega. Kita substitusikan nilai batas atasnya yaitu alfa, kemudian dikurang dengan batas bawahnya, sehingga diperoleh 1 per akar 2pi dikali minus 1 per I omega dikali E berpangkat minus I omega dikali minus alfa. Sehingga diperoleh, kita lakukan operasi, kita kalikan, diperoleh 1 per akar 2pi dikali minus 1 per I omega dikali E berpangkat I omega alfa dikurang 1 per 2pi dikali minus 1 per I omega dikali E berpangkat dikali E berpangkat I omega alfa sama dengan 1 per akar 2pi dikali minus 1 per I omega dikali E berpangkat minus I omega alfa dikurang E berpangkat I omega A. Sama dengan di sini kita bisa lihat bahwa E berpangkat I omega A itu sama dengan cos omega A ditambah I sin omega A. Sedangkan E berpangkat minus I omega A sama dengan cos omega A dikurang I sin omega A. Sehingga kita substitusi ke hasil yang kita peroleh sebelumnya. Kemudian kita peroleh sama dengan minus 1 per I omega akar 2pi. Kita substitusikan nilai yang kita peroleh tadi berdasarkan. Kita substitusi nilai yang kita peroleh, sehingga diperoleh cos omega alfa dikurang I sin omega alfa dikurang cos omega alfa ditambah I sin omega alfa. Nah, di sini cos alfa habis, sehingga yang tersisa itu minus 1 per I omega dikali, sehingga yang tersisa yaitu minus 1 per I omega akar 2pi dikali minus 2I sin omega alfa. Kita kali dengan minus dikali minus, sehingga menjadi 2 sin omega alfa. Untuk I-nya kita operasikan, sehingga yang tersisa itu omega akar 2pi. Selanjutnya, kita lakukan, kemudian hasilnya ini kita rasionalkan, dikali dengan akar 2pi per akar 2pi, sehingga diperoleh 2 kali 2pi sin omega alfa per W 2pi, omega 2pi. 2 kita operasikan, sehingga yang tersisa itu akar 2pi per omega pi sin omega alfa. Sehingga kita peroleh untuk hasil F-topi omega, hasil transformasi Fourier-nya yaitu 1 per omega akar 2 per pi sin omega alfa. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan sifat-sifat transformasi Fourier. Jadi terdapat beberapa sifat dari transformasi Fourier. Yang pertama itu sifat operasi. Nah, yang pertama terdapat teorema 1 yaitu linearitas yang menyatakan bahwa transformasi Fourier merupakan sebuah operasi linier, yaitu untuk setiap fungsi f dan g yang dapat diintegrasikan dan bilangan real a dan b, maka transformasi AF ditambah BG sama dengan A ditransformasikan F ditambah B transformasi G. Nah, untuk pembuktiannya dari definisi transformasi Fourier diperoleh F transformasi AF ditambah BG sama dengan
1 per akar 2 Pi integral minus tak hingga sampai tak hingga AF ditambah BG dikali E berpangkat I omega X dx. Di sini kita uraikan sehingga kita peroleh 1 per akar 2 Pi integral minus tak hingga sampai tak hingga A dikali F E berpangkat minus IWX dx ditambah 1 per akar 2 Pi integral minus tak hingga X BG E berpangkat minus IWX dx. Selanjutnya konstantanya kita majukan ke depan sehingga kita peroleh A dikali 1 per akar 2 Pi integral minus tak hingga sampai tak hingga FE berpangkat minus IWX dx ditambah B dikali 1 per akar 2 Pi integral minus tak hingga sampai tak hingga G berpangkat D dikali E berpangkat minus IWX dx. Sehingga terbukti, nah seperti yang dijelaskan tadi bahwa persamaan 1 per akar 2 Pi integral minus tak hingga sampai tak hingga F kita pindahkan ke depan untuk konstantanya sehingga diperoleh A dikali 1 per akar 2 Pi integral minus tak hingga sampai tak hingga F E berpangkat minus omega X dx ditambah B dikali 1 per akar 2 Pi integral minus tak hingga sampai tak hingga G dikali E berpangkat minus I omega X dx. Nah, seperti yang dikatakan di awal tadi, bahwasanya ini kita bisa tuliskan sebagai transformasi Fourier dari F. Dan sebelah sini kita bisa tuliskan sebagai transformasi Fourier dari G. Sehingga terbukti untuk teorema 1 linearitas yang menyatakan bahwa transformasi Fourier dari AF ditambah BG sama dengan A dikali transformasi Fourier F ditambah B dikali transformasi Fourier G. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, jadi itulah materi yang dapat disampaikan oleh pemateri pertama. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua untuk menyampaikan materinya. Ya baik, perkenalkan saya Nasrul dengan NIM 20700121042 akan melanjutkan untuk sifat transformasi Fourier yaitu sifat operasi. Jadi untuk teorema 2 yaitu transformasi Fourier dari turunan. Nah ya, pertama kita akan membuktikan Fourier F aksen sama dengan I omega Fourier dari F. Nah, jadi misalkan Fx kontinu dan mulus bagian demi bagian Fx dan F aksen X dapat diintegrasikan. Dan Fx menuju 0 ketika mutlak dari X menuju tak hingga. Maka Fourier dari F aksen sama dengan I omega Fourier dari F. Nah, jadi untuk pembuktiannya, untuk membuktikan teorema ini, kita menggunakan definisi dari Fourier dari F aksen dan mengintegrasikan parsial. Untuk menyederhanakan pembuktian, kita misalkan lebih lanjut bahwa F itu kontinu. Nah, maka Fourier dari F aksen omega sama dengan 1/akar 2 pi integral min tak hingga sampai tak hingga F aksen X E pangkat I omega X dx. Nah, ini kita integral parsialkan, di mana hasil integral parsialnya itu yang sebelah kanan, kotak sebelah kanan, yaitu kita misalkan dulu U itu sama dengan E pangkat min I omega X, sehingga DU-nya min I omega E pangkat min I omega X. Kemudian dV-nya itu F aksen X dx, sehingga V-nya kita dapat yaitu merupakan integral dari F aksen X dx, sehingga kita dapatkan V-nya 9 Fx. Nah, maka kita masukkan ke dalam rumus F pangkat min I omega X, Fx dikurang integral Fx dikurang integral Fx dikali min I omega X pangkat min I omega X dx sama dengan Fx E pangkat min I omega X dikurang min I omega integral dari Fx E pangkat min I omega X dx. Nah, sehingga kita masukkan pada pembuktiannya sama dengan 1/akar 2 pi dikali Fx E pangkat min I omega X batas bawah min tak hingga sampai dengan tak hingga
batas atas tak hingga, dikurang min I omega X integral min tak hingga sampai dengan tak hingga fx pangkat min I omega X dx. Nah, karena fx ini menuju 0 ketika mutlak dari X itu menuju tak hingga, dan mutlak dari F plus minus I omega X sama dengan 1. Nah, maka diperoleh 0 tambah I omega Fouye dari F. Nah, sehingga terbukti bahwa Fouye dari F aksen sama dengan I omega Fouye dari F. Nah, selanjutnya untuk pembuktian dari Fouye F aksen-aksennya sama dengan I omega Fouye dari F aksen sama dengan min omega kuadrat Fouye dari F. Nah, untuk pembuktiannya itu, jadi pembuktian teorema ini hampir sama saja dengan yang sebelumnya. Nah, jadi kita misalkan f aksen itu, f aksen X kontinu dan X menuju 0 ketika mutlak dari fx menuju 0 ketika mutlak dari X itu menuju tak hingga. Maka Fouye dari f double aksen omega sama dengan 1/2 pi integral min tak hingga sampai tak hingga f double aksen X pangkat min I omega X dx. Nah, di sini kita integralkan parsialkan hasilnya pada kotak sebelah kanan, di mana kita misalkan dulu U-nya sama dengan pangkat min I omega X, DU-nya, maka kita dapatkan DU-nya sama dengan min I omega pangkat min I omega X. Kemudian dV-nya itu F aksen X dx, sehingga kita dapatkan P-nya yaitu F aksen X, di sini dv-nya tadi F double aksen X, kemudian sehingga P-nya itu integral dari F double aksen X dx hingga P-nya F aksen X. Nah, kita masukkan pada rumus integral parsial yaitu integral U dv sama dengan UV dikurang integral V du. Nah, sama dengan pangkat min I omega X Fx dikurang integral Fx dikali min I omega pangkat min I omega X dx. Nah, sama dengan Fx pangkat min I omega X dikurang min I omega integral Fx pangkat min omega X dx. Nah, kita masukkan pada pembuktian sama dengan 1/2 pi dikali F aksen X pangkat min I omega X batas bawah min tak hingga sampai dengan batas atasnya tak hingga dikurang min I omega integral min tak hingga sampai dengan tak hingga F aksen X pangkat min I omega X dx. Nah, karena F aksen X itu menuju 0 ketika mutlak dari X menuju tak hingga dan mutlak dari plus minus I omega X sama dengan 1. Nah, maka kita peroleh 0 ditambah I omega Fouye dari F aksen. Nah, sehingga terbukti bahwa Fouye dari F double aksen sama dengan I omega Fouye dari F aksen, atau sama dengan min omega kuadrat Fouye dari F. Nah, selanjutnya untuk masih pada teorema 2, untuk pembuktian Fouye dari F pangkat N sama dengan I omega pangkat N Fouye dari F. Nah, jadi untuk pembuktiannya kita perhatikan bahwa teorema ini juga hampir sama dengan sebelumnya, yaitu pada poin I dan II. Misalkan Fn X, di mana N itu sama dengan 1, 2, dan seterusnya, kontinu dan cenderung 0 ketika mutlak dari X itu menuju tak hingga. Nah, maka Fouye dari F pangkat N omega sama dengan 1/2 pi 1/2 pi integral min tak hingga sampai dan tak hingga F pangkat N X pangkat min I omega X dx. Nah, ini kita integral secara parsial sehingga diperoleh, jadi kita misalkan dulu U-nya pangkat min I omega X sehingga DU-nya min I omega pangkat min I omega X. Kemudian dv-nya itu F aksen Fn pangkat nx dx sehingga P-nya integral dari F pangkat nx dx, sehingga P kita dapatkan P-nya yaitu Fx. Nah, kita masukkan pada rumusnya integral U dv sama dengan UV dikurang integral P du. Kita substitusikan
U-nya yaitu E pangkat min I omega X Fx dikurang integral Fx dikali du-nya min I omega E pangkat min I omega X dx hingga sama dengan Fx E pangkat min I omega X dikurang min I omega integral Fx dikali E pangkat min I omega X dx. Nah, kita masukkan pada rumus pembuktiannya. Sama dengan 1/2 pi dikali F pangkat N X E pangkat min I omega X batas bawah min tak hingga batas atas tak hingga dikurang min I omega integral min tak hingga sama dengan tak hingga F pangkat N X E pangkat min I omega X dx. Nah, karena F pangkat N X menuju 0 ketika mutlak dari X itu menuju tak hingga dan mutlak dari E plus minus I omega X yaitu sama dengan 1, maka diperoleh 0 ditambah I omega pangkat N U dari F. Nah, sehingga terbukti untuk U F pangkat N sama dengan I omega pangkat N U dari F. Nah, untuk sifat operasi selanjutnya yaitu untuk teorema 3-nya, yaitu transformasi Fourier dari turunan. Nah, jadi pertama kita misalkan Fx dan X Fx itu dapat integralkan. Nah, maka W dari X Fx omega sama dengan I. Mutlak dari F topi aksen omega sama dengan I D per D omega W dari F omega. Nah, untuk pembuktiannya, untuk membuktikan teorema ini, diasumsikan bahwa kita dapat menurunkan fungsi tersebut di bawah integral. Nah, maka mutlak dari F topi aksen omega sama dengan D per dw D omega dikali 1/2 pi integral dari min tak hingga sampai tak hingga F X E pangkat min I omega X dx sama dengan 1/2 pi integral dari min tak hingga sampai tak hingga F X D per d omega E pangkat min I omega X dx sama dengan min I per akar 2 pi integral min tak hingga sampai dengan tak hingga X Fx E pangkat min I omega X dx sama dengan min I Fourier dari X Fx omega X I atau dikali sehingga terbukti bahwa I mutlak dari F topi aksen omega sama dengan Fourier dari X Fx omega. Kemudian, nah selanjutnya secara umum, nah, jika Fx dan X pangkat N F aksen X dapat diintegralkan, maka Fourier dari X pangkat N Fx sama dengan I pangkat N F topi pangkat N omega. Nah, jadi pembuktiannya, untuk pembuktian teorema ini kita asumsikan bahwa kita dapat menurunkan fungsi tersebut di bawah integral. Nah, maka mutlak dari F topi aksen omega sama dengan D per dw 1/2 pi integral min tak hingga sampai dengan tak hingga F pangkat N X E pangkat min I omega. Lanjutkan untuk sifat operasi untuk teorema 3 secara umumnya jika F X dan X pangkat N F aksen X dapat diintegralkan, maka W dari X pangkat N Fx sama dengan I pangkat N mutlak dari F topi pangkat N omega. Nah, kita buktikan ini. Untuk pembuktiannya teorema ini, untuk pembuktian teorema ini kita asumsikan bahwa kita dapat menurunkan fungsi tersebut di bawah integral. Nah, maka diperoleh mutlak dari F topi aksen omega sama dengan D per D omega dikali 1/2 pi integral min tak hingga sampai dan tak hingga F pangkat N X E pangkat min I omega X dx sama dengan I. Sehingga untuk F topi pangkat N omega itu sama dengan min I pangkat N per akar 2 pi integral dari min tak hingga sampai dan tak hingga X pangkat N Fx E pangkat min I omega X dx sama dengan diperoleh min I pangkat N W dari Xn F X pangkat N Fx dikali dengan X I pangkat N. Nah, sehingga terbukti bahwa I pangkat N W dari mutlak dari F
topi pangkat N omega sama dengan Fuye dari X pangkat N Fx. Jadi sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konvolusi. Adapun definisi konvolusi dapat kita tuliskan F kali Gx sama dengan 1/2 pi integral batas bawah min hingga batas atas hingga Fx kurang T gt dt. Selanjutnya kita masuk kepada teorema 4 konvolusi transformasi Fourier. Misalkan F dan G dapat diintegralkan, maka Fourier F kali G sama dengan Fourier F kali Fourier G. Bukti bahwa Fourier F kali G omega sama dengan 1/2 pi integral batas bawah min hingga batas atas hingga 1/2 pi F kali X kurang T E pangkat minus I omega X dx dt dt sama dengan 1/2 pi integral batas bawah min hingga batas atas hingga 1/2 pi integral batas bawah min hingga batas atas hingga F U E pangkat minus I omega U du E pangkat minus I omega T gt dt. Sehingga diperoleh Fourier F omega, Fourier G omega. Selanjutnya kita masuk kepada teorema 5 yaitu transformasi Gaussian. Jika diberikan A besar 0 sehingga Fourier E pangkat minus AX kuadrat omega sama dengan 1/2A E pangkat omega pangkat 2 per 4A. Misalkan A kali X tambah I omega per 2A pangkat 2 sama dengan Z kuadrat. Bisa juga akar AX tambah I omega per 2 akar A pangkat 2 sama dengan Z kuadrat. Atau akar AX tambah I omega per 2 akar A sama dengan Z. Atau akar A dx sama dengan dz. Sehingga dx sama dengan dz per akar A. Akan dibuktikan dengan menggunakan definisi transformasi Fourier. Fourier E pangkat minus AX kuadrat omega sama dengan 1/2A 1/2 pi integral batas bawah min hingga batas atas hingga E pangkat minus AX kuadrat E pangkat minus I omega X dx diperoleh 1/2 pi integral batas bawah min hingga batas atas hingga E pangkat minus AX kuadrat kurang I omega X dx diperoleh 1/2 pi integral batas bawah min hingga batas atas hingga E pangkat minus A kali X kuadrat tambah I omega X per A dx. Kemudian kita jabarkan menjadi 1/2 pi integral batas bawah min hingga batas atas hingga E pangkat minus A kali X kuadrat tambah 2I omega X per 2A tambah I omega per 2A pangkat 2 dikurang I omega per 2A pangkat 2 dx. Sehingga kita memperoleh 1/2 pi integral batas bawah min hingga batas atas hingga E pangkat minus A dikali X tambah I omega per 2A pangkat 2 ditambah I omega pangkat 2 per 4A dx. Kemudian memperoleh hasil 1/2 pi integral batas bawah min hingga batas atas hingga E pangkat minus A kali X tambah I omega per 2A pangkat 2 dikurang omega pangkat 2 per 4A dx. Kemudian setelah itu kita jabarkan memperoleh 1/2 pi integral batas bawah min hingga batas atas hingga E pangkat minus A dikali X tambah I omega per 2A pangkat 2 dikali E pangkat minus omega pangkat 2 per 4A dx. Kemudian memperoleh hasil 1/2 pi integral batas bawah min hingga batas atas hingga E pangkat minus Z kuadrat E pangkat minus W kuadrat per 4A dz per akar A sama dengan 1/2 pi E pangkat minus omega pangkat 2 A integral batas bawah min hingga batas atas. Sehingga kita memperoleh 1/2 pi E pangkat minus omega pangkat 2 per 4A integral batas bawah min hingga batas atas hingga E pangkat minus Z kuadrat dz per akar A.
atau bisa juga 1/akar 2 pi E pangkat minus omega kuadrat per 4A 1/akar A integral batas bawah min hingga batas atas hingga E minus Z pangkat 2 dz, sehingga memperoleh Fuye E pangkat minus AX kuadrat omega sama dengan 1/2A E pangkat minus omega pangkat 2 per 4A. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan integral Gaussian menggunakan koordinat polar dengan integral batas bawah min hingga batas atas hingga E pangkat minus Z pangkat 2 dz. Kita misalkan Z-nya sama dengan X, sehingga kita memperoleh I sama dengan integral batas bawah min hingga batas atas hingga E pangkat minus X kuadrat dx sama dengan 2 integral batas bawah 0 batas atas hingga E pangkat minus X kuadrat dx. Kemudian I pangkat 2-nya itu 2 integral batas bawah 0 batas atas hingga E pangkat minus X kuadrat dx pangkat 2. Kemudian kita jabarkan menjadi I kuadrat sama dengan 1/2 I pangkat 2 sama dengan 2 integral batas bawah 0 batas atas hingga E pangkat minus X kuadrat dx dikali 2 integral batas bawah 0 batas atas hingga E pangkat minus X kuadrat dx. Kemudian dijabarkan menjadi 2 integral batas bawah 0 batas atas hingga E pangkat minus X kuadrat dx dikali dengan 2 integral batas bawah 0 batas atas hingga E pangkat minus Y kuadrat dy, sehingga memperoleh 4 integral batas bawah 0 batas atas hingga integral batas bawah 0 batas atas hingga E pangkat minus X kuadrat dikurang Y kuadrat dx dy. Kemudian kita memperoleh persamaan 4 integral batas bawah 0 batas atas pi per 2 integral batas bawah 0 batas atas hingga E pangkat minus R kuadrat R dr dθ. Kemudian dijabarkan sehingga memperoleh 4 dikali integral batas bawah 0 batas atas pi per 2 dθ integral batas bawah 0 batas atas hingga E pangkat minus R kuadrat R dr. Kemudian dari integral itu dijabarkan sehingga memperoleh 4 dikali pi per 2 dikali 1/2 sehingga memperoleh 4 pi per 4. Kemudian kita coret 4 dengan 4 sehingga menghasilkan pi. I kuadrat sama dengan pi. I sama dengan akar pi, sehingga diperoleh integral batas bawah min hingga batas atas hingga E pangkat minus Z kuadrat dz sama dengan akar pi. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Amalia Sari Nurfaida. Di sini saya akan membahas mengenai transformasi Fourier untuk persamaan panas. Nah, di sini kita akan selesaikan persamaan panas satu dimensi pada medium tahingga, di mana persamaan panas itu sendiri UT sama dengan C kuadrat UXX, yang mana X-nya itu kurang dari tahingga dan lebih dari min tahingga, dan T-nya lebih dari 0. Dengan menggunakan transformasi Fourier dengan syarat awal UX, 0 sama dengan Fx, yang mana X-nya ini kurang dari sama dengan tahingga dan lebih dari sama dengan min tahingga. Dengan menggunakan transformasi Fourier pada kedua ruas, kita peroleh transformasi Fourier UT sama dengan C kuadrat transformasi Fourier UXX. Namun sebelum mencari nilai tersebut, kita harus mencari nilai dari transformasi Fourier UX, T dengan menggunakan definisi transformasi Fourier sebelumnya, yaitu 1/2 pi integral min tahingga sampai tahingga Fx E pangkat min I omega X dx. Kita substitusikan UX, T-nya menjadi transformasi Fourier UX, T sama dengan 1/2 pi integral min tahingga sampai tahingga UX, T E pangkat min I omega X dx sama dengan utopi omega, T. Selanjutnya kita turunkan persamaan tersebut pada variabel T, sehingga untuk transformasi Fourier UT omega sama dengan 1/2 pi integral min tahingga sampai tahingga du per dt E pangkat min I omega X dx. Nah,
karena di sini nilainya sama dengan transformasi Fourier, U kita ganti saja menjadi U topi omega, T. Diturunkan terhadap T menjadi U topi T omega, T. Demikian pula untuk transformasi Fourier UXX-nya. Namun di sini kita menggunakan model pemisalan untuk turunannya, di mana U-nya itu kita misalkan sama dengan E pangkat min I omega X diturunkan satu kali menjadi min I omega E pangkat min I omega X dx, lalu diturunkan lagi menjadi dalam kurung I omega kuadrat E pangkat min I omega X dx. Dan untuk dv-nya itu diketahui do kuadrat U per do X kuadrat dx, sehingga V-nya itu sama dengan U. Kita substitusikan di rumus 1 per akar 2pi dalam kurung integral UV dikurang integral V D kuadrat U. Kita substitusikan nilai-nilai yang kita misalkan, jadi 1 per akar 2pi dalam kurung E pangkat min 2i omega X, di mana integral min tak hingga sampai tak hingga ditambah dalam kurung I omega kuadrat integral min tak hingga sampai tak hingga U E pangkat min I omega X dx. Lalu kita jabarkan nilai batas bawah dan batas atasnya, sehingga didapatkan 1 per akar 2pi dalam kurung 0 ditambah dalam kurung I omega kuadrat integral min tak hingga sampai tak hingga U E pangkat min I omega X dx. Kita keluarkan I omega kuadratnya, sehingga dalam kurung I omega kuadrat dalam kurung 1 per akar 2pi integral min tak hingga sampai tak hingga U E pangkat I minus I omega X dx, yang mana nilai tersebut merupakan nilai dari transformasi Fourier U, sehingga dapat ditulis I W kuadrat U topi omega, T. Yang mana nilai dari I kuadrat itu sendiri bernilai min 1, sehingga dapat ditulis min omega kuadrat U topi omega, T. Nah, hasil transformasi persamaan panas ini dapat ditulis ke rumus awalnya, yaitu U topi T omega, T sama dengan C kuadrat dikali min omega kuadrat U topi omega, T. Sama dengan U topi T omega, T sama dengan min C kuadrat omega kuadrat U topi omega, T. Lalu kita pindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi U topi T omega, T ditambah C kuadrat omega kuadrat U topi omega, T sama dengan 0. Karena di sini sama-sama memiliki omega, T, jadi dapat ditulis singkat menjadi U topi T ditambah C kuadrat omega kuadrat U topi sama dengan 0. Lalu kita turunkan menjadi DU per DT ditambah C kuadrat omega kuadrat U sama dengan 0. Nah, kita samakan variabelnya menjadi DU per U sama dengan min C kuadrat omega kuadrat DT. Lalu kedua ruas ini kita integralkan menjadi integral DU per U, nilainya ln U sama dengan integral min C kuadrat omega kuadrat DT, nilainya min C kuadrat omega kuadrat T, sehingga ln U sama dengan min C kuadrat omega kuadrat T, U-nya itu menjadi U sama dengan E pangkat min C kuadrat omega kuadrat T. Yang mana suatu persamaan diferensial biasa order 1 ini dengan solusi umum
U topi T omega, T sama dengan A omega E pangkat minus omega kuadrat C kuadrat T. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi materi yang dapat disampaikan oleh pemateri keempat. Selanjutnya, untuk menentukan nilai A omega, transformasikan kedua ruas persamaan syarat awal, di mana Ux, 0 sama dengan Fx. Nah, utopi omega, 0 sama dengan integral min hingga sampai hingga Ux, 0 E pangkat min I omega X dx. Sehingga akan menghasilkan F topi omega. Nah, utopi omega, T sama dengan A omega E pangkat min C kuadrat omega kuadrat T. Utopi omega, 0 sama dengan A omega E pangkat min C kuadrat omega kuadrat dikali 0. Jadi akan menghasilkan A omega dikali 1. Nah, jadi akan menghasilkan utopi omega, T sama dengan F topi omega E pangkat min C kuadrat omega kuadrat T. Selanjutnya dilakukan transformasi Fourier balik pada kedua ruas persamaan, maka akan diperoleh persamaan ke-10, yaitu Ux, T sama dengan 1/2 pi integral min hingga sampai hingga F topi S omega E pangkat min omega kuadrat C kuadrat T E pangkat I Wx I omega X D omega. Nah, untuk memperlihatkan bahwa hasil yang diperoleh di atas sesuai dengan hasil yang biasa diperoleh dengan menggunakan metode pemisalan variabel, maka dapat ditinjau 1/2 pi integral min hingga sampai hingga F topi S omega E pangkat min omega kuadrat C kuadrat T dikali E pangkat I omega X D omega sama dengan 1/2 pi integral min hingga sampai hingga dikali 1/2 pi integral min hingga sampai hingga Fx E pangkat min I omega X dx dikali E pangkat I omega X dikali E pangkat min omega kuadrat C kuadrat D D omega sehingga dapat diperoleh persamaan 10, yaitu 1/2 pi integral min hingga sampai hingga integral min hingga sampai hingga Fx E pangkat min omega kuadrat C kuadrat D dx dw. Dengan mengambil bagian real dari ekspresi di atas, segera diperoleh persamaan 12, yaitu transformasi F dikali G omega. Nah, dengan teorema konvolusi transformasi Fourier dapat diperoleh transformasi F dikali G omega sama dengan transformasi F dikali transformasi G sama dengan 1/2 pi integral min hingga sampai hingga Fx, omega dikali integral min hingga sampai hingga E pangkat min omega kuadrat C kuadrat D dw dx. Nah, berdasarkan teorema Gaussian, transformasi E pangkat min X kuadrat C kuadrat sama dengan transformasi E pangkat AX kuadrat per 2. Ini akan menghasilkan min X kuadrat C kuadrat T sama dengan min AX kuadrat per 2. Nah, kita kali silangkan, maka akan menghasilkan A sama dengan 2C kuadrat T. Kemudian transformasi E pangkat min X kuadrat C kuadrat T sama dengan 1/2 dikali E pangkat X kuadrat per 2A sama dengan 1/C akar 2T E pangkat X kuadrat per 4C kuadrat T. Nah, karena transformasi E pangkat min X kuadrat C kuadrat T sama dengan GT topi omega sama dengan 1/C akar 2T E pangkat X kuadrat 4C kuadrat T, sehingga diperoleh solusi dari persamaan panas, yaitu 1/C akar 2T E pangkat X kuadrat per 4C kuadrat T dikali F. Nah, berdasarkan teorema konvolusi, maka Ux, T sama dengan 1/C akar 2T integral min hingga sampai hingga Fs E pangkat min X dikurang X kuadrat per 4C kuadrat T ds. Dengan teorema Gaussian akan dibuktikan bahwa GT topi omega sama dengan 1/C akar 2T E pangkat X
kuadrat per 4C kuadrat T memiliki transformasi Fourier berupa E pangkat min X kuadrat C kuadrat T dan diperoleh A per 2 sama dengan 1 per 4C kuadrat T. Kemudian kita sekali silangkan sehingga akan menghasilkan A sama dengan 1 per 2C kuadrat T. Nah, kemudian karena telah diperoleh nilai A-nya, maka GT topi omega sama dengan 1 per C akar 2T dikali C akar 2T E min omega kuadrat C kuadrat T sama dengan E pangkat min omega kuadrat C kuadrat T. Habis nasi goreng. Keluar gitu. Sungai. Gimana itu? Jadi apa? Marmo. Apa namanya? Lanjut dulu. Sehingga diperoleh GT topi omega sama dengan 1 per C akar 2T dikali C akar 2T pangkat min omega kuadrat C kuadrat T. Nah, C akar 2T bisa dicoret sehingga menghasilkan E pangkat min omega kuadrat C kuadrat T. Nah, jika kita tertarik dengan nilai numerik, konvolusi dapat dihitung dengan efisien menggunakan transformasi Fourier pada bab 10. Selanjutnya diperoleh persamaan spesial atau biasa disebut dengan fungsi error, yaitu Ervin omega sama dengan 2 per akar pi integral 0 sampai omega E pangkat min Z kuadrat dz untuk semua omega. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya. D.